Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardina, NPM 720720200, Prodi PGSD, kelas 2020A. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Abstrak. Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat lebih dahulu dapat dilakukan dengan pencegahan berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pendahuluan adalah penarik untuk dicermati hasil ijtima ulama nasional di Pondok Pesantren Cipasung pada 29 Juni sampai 2 Juli 2012. Salah satu putusnya adalah mengenai bolehnya harta hasil korupsi dirampas oleh negara. Model pendidikan anti korupsi integratif inklusif. Dalam pendidikan agama Islam, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis sejalan dengan pandangan progresivisme. Sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenal nilai-nilai baru kepada masyarakat. Secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi adalah: 1. Pendudukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. 2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. 3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi, sedangkan manfaat jangka panjangnya adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 3, disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, signifikansi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan. Potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia. Selain itu, juga pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dan menyesuaikan individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi muda. Kurikulum adalah sekumpulan silabus yang tercetak atau uraian mengenai satu demi satu mata pelajaran yang disertai pengantar bersifat umum mengenai tujuan pendidikan secara keseluruhan dan ikhtiar singkat mengenai tujuan masing-masing mata pelajar. Metode pengajaran adalah salah satu penentu keberhasilan dalam dunia pendidikan. Metode pengajaran yang ada saat ini masih bersifat menonton dan cenderung tekstual dengan hanya mengacu pada pedoman buku tes sebagai bahan ajar. Penutup, kesimpulan yang diperoleh dari persoalan yang dibahas dalam artikel ini tentang model pendidikan anti korupsi pada kurikulum pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut. 1. Upaya pencegahan perilaku korupsi bisa dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah represif dan preventif. Langkah represif dilakukan dengan cara menjalankan penegakan hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum. Adapun langkah preventif melalui pendidikan dilakukan dengan cara internalisasi nilai-nilai anti korupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Konsep pendidikan anti korupsi yang digagas sebagai solusi atau permasalahan bangsa adalah upaya pencegahan perkembangannya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia
melalui pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.